Shalom Elohim, salam sejahtera, salam kasih, salam sukacita untuk kita semua. Saya pertama-tama mau menyapa untuk ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita, Roh Bapa yang ada di dalam Pak Iman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Pak Aditya Nugrahanto, Pangeran Ilahi, dan Roh Kudus Roh Kebenaran yang ada di dalam Ufay Hamdani. Salam Elohim, salam kasih, salam sukacita, salam hormat. Salam Elohim juga untuk para pendengar pendengar program ini. Salam kasih, salam sukacita. Selamat pagi menjelang siang saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang singkat ini, kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di muka bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang pembacaan firman Tuhan kita di pagi siang ini saya ambil di dalam Amsal 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ada jalan disangka orang lurus, tapi di ujungnya menuju maut. Kitab Amsal berkata saudara-saudara bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Seperti contoh saudara-saudara ya, kita melihat saudara-saudara kita yang dari keturunan Ismail. Bagi mereka itu adalah jalan yang lurus ya. Hidup, kalau mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya kepada mereka bagaimana bisa masuk dalam kerajaan sorga, mereka pasti berkata bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga itu amal ibadah. Kita harus banyak beramal, kita harus banyak ibadah saudara. Dan itulah yang sanggup menyelamatkan mereka. Itu kepercayaan mereka seperti itu saudara. Dari saudara-saudara kita dari keturunan Ismail. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saudara, tidak sedemikian. Kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah, kasih karunia, keselamatan itu hanya pemberian cuma-cuma, karena sudah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Jadi jelas saudara-saudara, kita aja dilahirkan itu sudah dalam keadaan dosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Jadi walaupun dengan nyawa kita persembahkan untuk kita bisa masuk surga, itu tidak mungkin saudara. Karena kita pun saat dilahirkan kita sudah berdosa saudara. Oleh karena itu kita butuh Tuhan Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus yang adalah pencipta alam semesta. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Hanya dialah yang sanggup menebus kita saudara. Oleh karena itu dia datang menjadi manusia, mengambil rupa manusia untuk penebusan atas manusia saudara. Contoh kedua saudara-saudara kita yang ada di dalam, mereka sudah mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka tetap menyembah patung Tuhan Yesus, sujud menyembah kepada Bunda Maria. Padahal sudah dikatakan di dalam kitab yang mereka pegang itu saudara-saudara, di dalam Keluaran 20 bahwa kita tidak boleh membentuk patung dalam bentuk apapun dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi karena mereka menganggap itu jalan yang lurus, karena patung itu kan patung Tuhan Yesus. Mereka menganggap itu patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria. Padahal itu adalah penyamaran saudara-saudara. Itu penyamaran setan. Dia memakai semenjak juga Tuhan Yesus hadir 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus pun dicobai dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Saat Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, itu dia dicobai dengan iblis itu menggunakan firman. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada yang suka menyembah kepada patung Maria, patung Tuhan Yesus.
Padahal sudah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa tidak boleh membentuk dalam bentuk apapun patung. Di dalam Keluaran, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca, Saudara bisa membaca itu di dalam Keluaran 20 itu. Di situ sudah dikatakan bahwa kita tidak boleh membentuk patung apapun dalam bentuk apapun. Mau terbentuk Tuhan Yesus, Bunda Maria, itu tidak boleh, saudara-saudara. Itu kita namanya melanggar akan perintah Tuhan. Dan sudah dikatakan oleh mempelai dan juga Pangeran Ilahi bahwa itu sama halnya kita, roh kita itu ditawan, saudara. Ya, itu salah satu contoh, saudara. Banyak orang menganggap itu jalan yang lurus, benar, tetapi itulah penyamaran dari iblis, saudara, setan, untuk manusia itu masuk di dalam jurang maut itu, saudara. Menurut mereka itu benar, saudara. Di penghujung zaman ini juga banyak, saudara-saudara, anak-anak Tuhan, mereka membanggakan, saudara-saudara, akan cairan itu, ya, vaksin itu, saudara-saudara. Padahal mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Mereka sudah percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mereka percaya bahwa keselamatan itu hanya lewat Tuhan Yesus. Mereka percaya dengan darah Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itulah pencipta alam semesta. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah dahulu dan sekarang. Tetapi di dalam kenyataannya, saudara-saudara, mereka mengingkari akan kasih Tuhan. Mereka mengingkari akan pengorbanan Tuhan. Kuasa Tuhan mereka ingkari, saudara-saudara. Dengan penerimaan tanda 66 cairan itu, saudara-saudara. Dan itu bukan 1-2 kali, berulang-ulang, saudara-saudara. Sampai hari ini pun ada yang sudah sampai ke 4 kali, saudara-saudara, disuntikan akan cairan itu. Mereka tidak tahu itu adalah tanda 66 yang sangat berbahaya buat mereka, yang sangat mematikan buat mereka. Tetapi mereka bangga, saudara-saudara. Dan mereka adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Mengerti akan anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita memiliki imun tubuh yang kuat. Memiliki kuasa. Mereka berteriak bahwa darah Yesus berkuasa. Darah Yesus sangat berkuasa. Tetapi di waktu yang sama mereka menerima tanda itu. Nah, itulah, saudara-saudara, yang dikatakan firman Tuhan ini. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Buat mereka itu jalan yang lurus, saudara-saudara. Karena bisa jalan-jalan, bisa berbelanja kemana-mana, bisa naik pesawat. Tetapi mereka tidak sadar, saudara-saudara, bahwa itu adalah jalan menuju jurang maut, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari saya mengajak kepada setiap pun yang menyaksikan program ini, mari kita ambil tindakan kerendahan hati. Kita ambil tindakan pertobatan, saudara-saudara, untuk tanda yang sudah ada di dalam tubuh Bapak Ibu Saudara. Ambillah tindakan kerendahan hati, saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita, saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau di kitab Wahyu, saudara-saudara, dikatakan bahwa mereka yang menerima tanda tidak ada kesempatan sebenarnya, saudara-saudara, untuk diselamatkan. Tetapi kalau kita ingat akan kasih Tuhan, saudara-saudara, ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Ketiga pribadi itu sudah ada di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Baik mereka yang mengandalkan hikmat dunia, mengandalkan kepintaran manusia, mengandalkan akan cairan itu, saudara-saudara. Ketiga pribadi sudah bersama-sama kita. Roh Bapa yang ada dalam Pak Eman Lagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Pak Aditya Granto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada dalam yang tadi. Mereka lah yang membebaskan Bapak Ibu dari penerimaan tanda itu. Oleh karena itu saya menyerukan kepada siapapun yang mendengarkan program ini, mari kita ambil tindakan pertobatan, tindakan kerendahan hati untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Kita berpuasa, saudara-saudara. Kita tanya Tuhan agar kita dapat mengenal akan ketiga pribadi. Kita ambil kerendahan hati, saudara-saudara. Demikian yang saya bisa sampaikan untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Sekali lagi, mari kita ambil tindakan pertobatan, saudara. Ambil tindakan kerendahan hati agar kita bisa mengenal akan ketiga pribadi yang sudah bersama-sama kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pagi siang ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.